Selamat datang di Ngopi Saset, ngobrol fotografi saat santai. Kali ini pembahasannya adalah membahas tentang kamera dan lensa. Karena beberapa dari kalian yang lagi nonton pasti masih kepikiran bagaimana dan seperti apa memilih gadget, kamera, kalau kita mau masuk ke dalam dunia fotografi. Dunia fotografi pasti kita bisa bagi-bagi ya, dari pembagian dari fotografi pemula, fotografi intermediate atau menengah, sampai dengan fotografi profesional. Nah, di part yang pertama kita akan membahas tentang kamera dan lensa. Oke, nah kalau kita membahas kamera dan lensa, pasti beberapa di antara kalian sedang berpikir, aduh kamera kayaknya mahal banget ya. Gimana kalau saya atau kita semua memilih kamera yang murah dulu? Yang perlu diketahui sebelumnya bukan masalah harga. Namun, fitur-fitur kamera dan lensa yang memang menjadi kebutuhan utama dari kita semua. Bagi saya, ketika kalian mau memilih kamera, pasti kalian dihadapkan dari banyak sekali merek. Dari merek A, merek B, merek C, dan merek-merek yang lainnya. Kali ini saya membahas tentang Fujifilm. Fujifilm tuh banyak banget, kebetulan ini X-T4. Ya, ini merupakan kamera profesional. Ada level yang ada di bawahnya ini, tapi yang jelas kalian harus tahu bahwa kamera terdiri dari lensa dan body. Kalau kita ngomong lensa dan body, berarti ada kamera yang memang belinya cuma bodinya aja atau lensanya aja. Lensanya bisa ditukar. Lensa yang mau motret pemandangan, lensa yang motret street fotografi, yang lensa mau motret wedding, lensa mau motret produk, makanan, fashion, dan macam-macam. Lensa itu berdasarkan kegunaan kalau kita mau memilih. Bagi saya, kamera APS-C ini APS-C. APS-C itu apa sih? Dia bukan full frame. Apalagi tuh APS-C full frame. Nah, kita membahasnya memang satu persatu ya, nggak bisa langsung semuanya. Buat kamu yang pemula, APS-C saya sarankan sudah cukup banget. Tapi apakah pemula pakai full frame itu salah? Enggak. Tapi yang jelas full frame mungkin bisa jadi lebih mahal. Di tangan saya, ini adalah kamera APS-C. Namun karena kita memakai Fujifilm, jadi bodinya memang ada warna-warna tertentu yang memang khasnya Fujifilm. Itu keren banget. Body, lensa, saya rasa cukup. Semuanya harus ngerasain, harus mengerti, bukan dari harganya berapa, tapi kamu mau mulai dari apa. Berikutnya, kalau kita anggap ketika kamu ingin memotret model atau fashion, pilihlah body kamera yang sesuai budgetmu dulu. Yang paling utama adalah lensanya. Nah, lensanya kalau untuk motret fashion, carilah lensa yang bisa wide dan bisa di zoom in atau lebih ke tele. Dan pilihan itu jatuh ke lensa 16-55 mm atau bisa 24-70 mm atau bisa 16-35 mm, dan yang intinya bisa wide, bisa zoom. Karena di dalam memotret fashion kita membutuhkan seolah-olah harus wide dan seolah-olah harus tele. Nah, itu dia untuk pemilihan lensa yang paling tepat. Dan di part selanjutnya kita akan membahas tentang memory card. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam dunia fotografi, pemilihan lensa, pemilihan body emang sangat penting. Tapi ada yang nggak kalah penting adalah, nih, saya buka. Di dalamnya body ada namanya memory card. Nah, ini saya tutup dulu, saya taruh dulu nih. Memory card seperti ini namanya adalah SD card. Ya, Secure Digital Card. SD card itu beragam banget ya. SD card ada yang mahal dan ada yang murah. Ada yang merek A, B, C, D. Ya, kali ini saya menggunakan SanDisk ya, mereknya. Nah, bagi kamu yang memang pemula ya, untuk mau memilih nih SD card mana yang harus saya pilih. Saran saya adalah sesuaikan budgetnya itu dicari SD card yang kapasitasnya besar.
Banyak sih, ada yang 8 giga, ada yang 16 giga, ada yang 32 giga, bahkan sampai dengan 1 tera. Nah, semakin kapasitasnya semakin tinggi, semakin mahal. Jangan cuma masalah kapasitas. Bagi kamu yang juga pengen pemotretannya itu terlihat atau membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi, SD card dengan teknologi tinggi juga diperlukan. Kebetulan ini saya menggunakan SanDisk dengan tipe Extreme Pro. Extreme Pro di sini tertulis 170 MB per second. Artinya ketika dia disuruh mikir, dia ini cepat banget. Ada juga yang Super Extreme Pro, saya nggak tahu nama tipenya apa di atasnya ini. Ada yang 300 MB second, 300 MB per second. Itu cepat banget. Jadi ketika kamu capture kamera atau capture foto gitu ya, jepret. Nah, itu langsung suara kameranya atau filenya bisa langsung masuk dengan cepat sekali. Nah, bagi kamu yang memang tidak membutuhkan kecepatan seperti itu, karena yang paling cepat justru bisa jadi mahal banget. Sesuai dengan budget, jika kalian memang posisinya adalah seorang pemula fotografer, ya cari aja memory card yang murah, yang sesuai dengan kantong kamu. Ya, saran saya yang kapasitasnya besar, supaya kalian bisa menyimpan banyak sekali foto yang ingin kalian jepret. Part berikutnya yang nggak kalah penting adalah maintenance kamera. Gimana caranya kita bisa menjaga kamera yang kita miliki tetap bersih, tetap terjaga, dan ya kalau bersih pasti seneng kan bertahun-tahun punya kamera dan nggak kotor sama sekali. Dengan ini namanya blower kamera. Biasanya kita ngelihat part dari kamera ini kan kecil-kecil ya. Nah, biasanya ada juga debu-debu yang nempel di dalamnya. Nah, di sini kita bisa pakai blower. Jangan lupa di bagian jempol ditutup seperti ini. Lalu kita, nah supaya anginnya bisa langsung keluar, langsung menghembus dengan kencang dan semua debu-debunya bisa terhempas. Tapi ada juga cara yang lainnya, yaitu pertama dipencet seperti ini, lalu ditutup, lalu kita lepaskan. Nah, ini seolah-olah dia menyedot debunya. Jadi ada beberapa yang memang kita harus blow atau hembuskan, ada juga beberapa part yang harus kita sedot. Nah, kalau kita sedot biasanya itu yang ada di dalam lensa atau body. Nah, debu-debu yang ada di dalam lensa atau body jangan kita blow atau jangan kita sembur dengan angin, tapi kita sedot supaya debunya nggak terlalu ada di dalam, semakin masuk ke dalam jadi tambah rusak nanti. Selain blower, ada satu lagi yang paling penting, yaitu microfiber kain ya, kain microfiber. Biasanya ada kotoran yang ada dalam lensa, kita bisa langsung lap secara sirkular, memutar. Ini sangat penting banget supaya lensa kita tetap celing. Starter kit untuk kebersihan atau kita bisa bilangnya itu cleaning kit atau cleaning set untuk kamera sangat penting buat kamu-kamu yang baru memulai fotografi sebagai hobi. Dan jangan lupa di part berikutnya adalah bagaimana cara kita menyimpan kamera kita. Di depan saya adalah tas kamera. Tas kamera ini bisa berbagai macam merek. Kalau saya daripada beli tas kamera ransel yang gede-gede, ya kalau lensa kamu banyak banget. Tapi kalau kita hanya punya satu kamera seperti ini, satu body dan satu lensa, kita cukup cari tas kamera yang benar-benar proper dan bisa memasukkan semuanya dan membuat kamera itu nyaman. Contoh seperti ini, ada tas ini kebetulan kita pakai mereknya Manfrotto dan kira-kira kayaknya 9 liter atau kurang 6 liter ya kayaknya ya. Jadi correct me if I'm wrong. Jadi sebenarnya kita tinggal masukin bagaimana caranya si kamera tersimpan di tas kamera. Boleh nggak sih sebenarnya pakai tas-tas fashion yang lainnya? Ya boleh-boleh saja, tapi kan di tas kamera ini ada lapisan busa pelindungnya ya. Jadi semakin tebal busanya, dia akan semakin aman dan bikin nyaman yang jadi fotografer. Karena nggak khawatir kalau kameranya itu kena goncangan. Kita tinggal masukin seperti ini. Seret. Nah, kita tinggal masukin. Sep. Sudah, kita tinggal pakai resleting semacam ini. Yup, wah, ini dia nih, 1, 2. Nah, sudah ada talinya dan ya, kalau memang kamu membutuhkan penyimpanan yang agak lama, jangan lupa ada tambahan silika gel.
Kalau saya di sini tidak ada silika gelnya karena setiap hari saya buka kameranya. Ini bagi kamu fotografer yang memang baru buka kamera ketika weekend aja. Ketika Senin sampai dengan Jumat, kamera tersebut nyampe atau tersimpan dalam tas, jangan lupa pakai silika gel. Tapi buat kamu yang hobinya tiap hari motret pakai kamera, silika gel nggak segitu pentingnya sih. Di part yang terakhir kali ini jangan lupa adalah tripod. Nah, tripod ini macam-macam ya. Kebetulan yang di depan saya adalah tripod merek Manfrotto. Ya, tripod itu adalah investasi menurut saya. Jadi ada tripod murah dan tripod mahal. Tapi yang jelas tripod mahal akan membuat hasil fotografi yang steady jadi semakin steady daripada tripod yang murah. Bukan berarti tripod murah itu nggak bisa kepake ya. Jadi tetap bisa kepake kok. Buat saya dengan investasi tripod yang bagus akan membuat hasil fotografi dengan ya kecepatan rendah atau kita biasa bilang slow shutter speed. Biasa motret bangunan waktu malam, motret pemandangan waktu malam, atau motret sesuatu yang memang benar-benar cahayanya kurang banget, motret bintang kayak motret ya semua hal yang memang kekurangan cahaya kita membutuhkan tripod. Tripod adalah hal yang paling penting untuk kamu sebagai seorang fotografer pemula. Jadi ada 5. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kamu sudah memilih kamera dan lensa yang tepat. Lalu kamu juga harus memilih memory card yang tepat. Lalu kita juga harus memilih cleaning kit yang tepat dan tahu bagaimana cara memakainya. Dan juga tas kamera untuk penyimpanan ketika kamu sedang tidak menggunakan kamera. Dan yang terakhir adalah tripod. Itu dia 5 peralatan yang penting untuk pemula fotografer yang harus diingat-ingat. Jadi kalau kamu sudah punya, sip, kamu udah jadi fotografer. Yes! Nah, gimana teman-teman? Sudah kebantu kan apa sih yang harus kita siapkan dari peralatan-peralatan untuk fotografer pemula? Semoga informasi yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa, ngopi saset, ngobrol fotografi saat santai. Kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya dengan tema yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa! Jangan lupa, ngopi dulu sebelum motret.